Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Insya Allah selalu dalam keadaan sehat. Oke, kali ini Bu Fitri akan menjelaskan tentang AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Apa itu AKM? Oke, kalau anak-anak penasaran, AKM itu soal-soalnya terbagi menjadi 3. Yang pertama, numerasi. Yang kedua, literasi teks fiksi. Dan yang ketiga, literasi teks informasi. Itu kira-kira apa saja ya? Nanti akan Bu Fitri jelaskan langkah-langkah dalam membuka laman Pusmenjar atau Pusat Asesmen dan Pembelajaran. Sebelum anak-anak melihat video lebih jauh, anak-anak harus didampingi oleh ayah bunda. Ya, selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan coba untuk belajar bagaimana cara membuka laman Pusmenjar. Ya, kita buka dulu mesin pencariannya. Di sini memakai Google Chrome ya. Di sini kita memakai Google Chrome. Kita buka laman pencariannya. Oke, setelah terbuka, kemudian kita tuliskan pusmenjar.kemendikbud.go.id/AKM. Biasanya terdapat di bagian atas ya, terdapat bagian atas sendiri. Oke, setelah kita klik lamannya itu, maka keluar ya jendelanya seperti ini. Wah, di sini ada Pusat Asesmen dan Pembelajaran Kemendikbud. Apa itu asesmen kompetensi minimum? Nah, di situ ada penjelasannya. Di sini juga ada videonya Pak Nadiem Makarim, Pak Menteri Pendidikan. Oke. Terus kemudian ada asesmen nasional itu seperti apa? Videonya juga terdapat di situ. Asesmen kompetensi itu seperti apa? Juga videonya ada. Nah, asesmen kompetensi minimum itu ada 3: numerasi, literasi teks fiksi, dan literasi teks informasi. Level pembelajarannya dari level 1 ya, untuk kelas 1 dan 2 sampai level 6 untuk kelas 11 dan 12 atau kelas 2 SMA sampai 3 SMA ini. Nah, untuk yang di SD itu ada di level 1 sampai level 3. Karena untuk kelas 1, 2, 3 dan 4, kemudian 5 dan 6 levelnya ya. Tapi kita coba untuk di level pertama dulu. Kita klik numerasi di kelas 2 ya. Ada 31 soal. Di sini nanti kita terlihat soalnya di mana sih, bagaimana sih kisi-kisinya. Nah, di sini. Di sini ada bilangan, ada geometri dan pengukuran, terus kemudian ada aljabar. Nah, di bilangan ini coba kita klik. Di sini ada 1 soal. Di sini ada 2 soal, di sini 2 soal. Nah, kita coba klik yang nanti yang pertama, yang 1 soal. Nah, ini kita klik ya. Setelah kita klik, kemudian muncul di jendelanya seperti ini. Wah, tampilannya cukup menarik juga ya. Perhatikan gambar kartu berbilangan di bawah ini. Nah, ada bilangannya ya, banyak ya. Nah, kalian harus memperhatikan bilangan-bilangan yang ada pada kartu tersebut. Desi ingin mengambil beberapa kartu bilangan yang nilai satuannya lebih kecil dari 5. Nah, nilai satuannya lebih kecil dari 5 gitu. Jadi nilai satuannya tidak lebih besar dari 5. Yang mana aja sih yang harus diambil? Nah, di sini tidak melihat tidak disebutkan di dalam kartunya itu angkanya, tapi kita lihat ya. Dan kita juga bisa menjawab lebih dari 1. Coba kita cek. Oh, betul. B dan C. Jawabannya adalah B dan C. Oke, kita lanjut ke contoh pertanyaan yang selanjutnya. Apakah pertanyaan selanjutnya bisa kita pecahkan ya? Coba yang mana ya? Nah, yang ini aja nih. Sifat urutan. Ada 1 soal di sini. Kita cek ya. Oke, di situ terdapat gambar yang sama dengan yang tadi, yang di awal tadi. Namun perintahnya atau soal dari perintahnya berbeda.
Kartu bilangan tersebut bila diurutkan dari bilangan yang terkecil hingga yang terbesar. Oh, jadi kita harus mengurutkan dari bilangan yang terkecil sampai bilangan yang terbesar. Ada 107, terus kemudian 245, 254, terus 335 dan 371. Wah, yang mana coba? Yang warna biru? Nah, coba yang A ya. Kita lihat jawabannya. Ya, betul. Jawabannya adalah A. Urut-urutannya seperti ini. Nah, ini adalah tipe-tipe soal AKM untuk numerasi level 2. Ada beberapa sebenarnya ya yang kita ingin perlihatkan. Nah, kita yang kedua kita perlihatkan kepada kakak-kakak semua, literasi teks fiksi. Di sini juga sama seperti numerasi. Di setiap soalnya itu ya, di setiap pembelajarannya itu ada soal. Coba kita lihat. Wah, di sini ada pilihan ganda. Apa itu ya? Oh, di sini sepertinya cerita bergambar. Ya, ada cerita bergambar tentang apa? Komodo. Oh iya, cerita bergambar tentang komodo. Berarti kita harus membaca satu persatu cerita pada gambar tersebut. Sampai bagian terakhir kita harus membacanya secara teliti agar nanti kita tahu jawaban dari pertanyaan yang diinginkan oleh si pembuat soal AKM ini. Nah, ya, komodo adalah kadal purba yang langka. Ia berasal dari Pulau Komodo di Indonesia. Pilihlah jawaban yang tepat. Berapa lama telur komodo itu menetas? Berapa lama ya? Kira-kira berapa lama? Ada di situ? Oke, coba kita cek aja ya, biasa aja. Nah, jawabannya ternyata B, 4 bulan. Nah, dari mana kita tahu? Dari mana kita tahu 4 bulan, 8 bulan atau 3 bulan? Tetap dari cerita. Jadi kita harus membaca ceritanya dengan seksama, melihat ceritanya dengan baik, sehingga pada saat menjawab kita dapat menjawabnya dengan benar. Nah, oke, itu cerita di atas menceritakan tentang bayi komodo, ya, bisa lebih dari satu. Beberapa soal itu bisa dijawab lebih dari satu. Coba kita literasi teks informasi, masih di level pembelajaran 1, kelas 1 dan 2. Coba kita mengakses dan mencari informasi dalam teks ya. Coba kita soal yang ini. Di sini ada 6 soal. Wah, masih banyak bergambar tipe-tipe soalnya. Ya, itu tipe soal apa? Kita perhatikan dulu. Makhluk apa saja yang ada hidup di bumi? Nah, ternyata yang diinginkan adalah makhluk. Apakah gedung itu disebut makhluk hidup? Oh, tidak. Nah, kemudian kita juga bisa memilih jawaban lebih dari satu. Ya, jadi di dalam nanti menjawab AKM mungkin bisa lebih dari satu jawabannya. Boleh lebih dari satu jawabannya. Nah, ada beberapa juga gambar-gambar yang diperlihatkan oleh soal ya. Namun tidak akan kita bahas. Coba kakak semua untuk membuka ini di rumah. Ingat, halamannya adalah Pusmenjar ya. Pusmenjar, Pusat Asesmen dan Pembelajaran yang tadi. Jika ada kekeliruan kami mohon maaf. Kemudian jangan lupa untuk level pembelajarannya dimulai dari level 1 terlebih dahulu. Terima kasih untuk tutorialnya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pasti anak-anak tadi sudah melihat langkah-langkah bagaimana cara membuka Pusmenjar, kemudian soal-soalnya seperti apa. Kalau sudah paham, anak-anak bisa langsung mencoba untuk membuka Pusmenjar dan mencoba latihan-latihan soalnya. Tapi ingat ya anak-anak, harus dimulai dari level pertama dulu ya, dan didampingi oleh ayah dan bunda. Oke? Cukup sekian dari Bu Fitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.